Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di ruas tol Cipali, tepatnya dari gerbang tol Palimanan untuk menuju gerbang tol keluar Kertajati. Masih di tol Trans Jawa ruas Cipali, Cikampek, Palimanan. Namun kami melintas dari arah timur, tepatnya tadi dari ruas tol Kalikangkung menuju barat ke Cikampek, dan nanti kami akan berhenti di gerbang tol keluar Bandara Kertajati. Nah, kami akan menginformasikan mengenai rencana penerapan ganjil genap atau GG yang semula akan dilaksanakan di 4 ruas tol termasuk Cipali mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 ternyata batal. Dan 3 ruas tol lainnya yang semula juga akan diterapkan GG atau ganjil genap adalah tol Tangerang Merak, kemudian Bogor Ciawi, Cikampek Padalarang Cileunyi, dan Cikampek Palimanan Kanci yang saat ini kami lintasi dari arah timur. Mengutip Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, bahwa Kemenhub memastikan batalnya rencana penerapan ganjil genap di 4 ruas tol tersebut saat liburan Natal dan Tahun Baru. Tetapi rencana penerapan ganjil genap masih dimungkinkan diberlakukan melihat situasi dan kondisi di lapangan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru yang akan dimulai besok tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Saat ini kami sudah melintas atau melewati gerbang tol Palimanan. Tadi sempat beberapa saat melintas kawasan perbukitan menuju ke arah barat, dan siang hari ini situasi di sekitar jalan tol Cipali dari arah timur sedang berawan atau mendung, sehingga tampak sekali bahwa tidak ada matahari di sepanjang jalan tol Cipali dari arah timur yang kami lintasi saat ini. Semula Kementerian Perhubungan membatasi arus kendaraan di 4 ruas tol melalui sistem ganjil genap guna menekan atau menjadi bagian dari penekanan penyebaran pandemi COVID-19. Namun rencana tersebut batal seiring dengan dibatalkannya PPKM level 3 di Pulau Jawa dan Bali yang semula akan diterapkan selama liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kami berhenti sejenak di tol Cipali dari arah timur ini untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke arah barat.
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi, prinsipnya pihaknya telah menyiapkan beberapa pola manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk membatasi mobilitas masyarakat seiring dengan pencegahan pandemi COVID-19. Namun, sifatnya situasional dan tergantung dengan kebutuhan di lapangan, kata Budi Setiadi Senin lalu atau 20 Desember. Dan saat kami melintas di jalan tol ini siang hari pada hari Rabu 22 Desember 2021, arus kendaraan dari arah timur siang hari ini cukup sepi dan saat ini sudah tiba di gerbang tol keluar Sumberjaya tidak jauh dari tadi gerbang tol Palimanan dari arah timur. Mengenai pengertian situasional di lapangan ini, menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, bahwa apabila terjadi peningkatan volume kendaraan baik di jalan tol maupun jalan non-tol yakni jalan nasional, Kemenhub akan merekomendasikan atau memberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas, dan hal ini meliputi penerapan kontraflow one way atau satu arah, ganjil genap (GG), baik di jalan tol maupun jalan non-tol. Kami terus mengarah ke barat dan arus kendaraan dari arah timur siang hari ini sekitar pukul 12.30 WIB masih cukup sepi. Sementara dari arah barat menuju timur, di seberang jalan yang mengarah ke timur kami lintas saat ini, kendaraan terlihat cukup padat. Dan ini memang masuk akal bahwa banyak warga dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang memang sedang mengarah ke timur, baik itu ke kota-kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk berlibur selama Nataru. Kemenhub juga mengatakan bahwa konsep manajemen lalu lintas selama liburan Nataru ini sudah bekerja sama dengan Polri. Artinya eksekusinya sangat tergantung dengan diskresi dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan dengan demikian penerapan ganjil genap di sejumlah jalan tol 4 ruas tol yang kami sebutkan di awal tadi secara khusus tidak diberlakukan, tetapi menyesuaikan kondisi dan diskresi kepolisian. Keputusan ini menurut Kemenhub sesuai kesepakatan dengan Polri, Kementerian PUPR, dan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Dan di sisi lain, pemerintah daerah yang mempunyai kawasan pariwisata juga diberikan kewenangan untuk mengatur manajemen rekayasa lalu lintas secara situasional dan mandiri yang diberlakukan di daerah masing-masing pemerintah daerah. Terkait kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas di perhubungan darat selama pandemi COVID-19 pada saat Nataru, sebelumnya telah diatur dalam surat edaran Kemenhub nomor 109 tahun 2021 dan hal itu berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengatakan rencana ini pada saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR pada 1 Desember silam. Sistem ganjil genap akan diterapkan
Maksud kami semula sistem ganjil genap akan diterapkan di 4 ruas jalan tol. Seperti kami sebutkan di awal tadi, yakni tol Cipali, kemudian Tangerang Merak, tol Bogor Ciawi, kemudian Cikampek Padalarang Cileunyi. Kami terus mengarah ke barat dan saat ini situasi masih cukup mendung. Arus kendaraan juga masih terpantau sangat sepi. Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo juga pada kesempatan terpisah mengatakan bahwa rencana penerapan sistem ganjil genap di 4 ruas jalan tol selama liburan Nataru resmi dibatalkan. Namun Sambodo tidak menjelaskan secara rinci kenapa aturan yang dirancang sebagai upaya menekan mobilitas masyarakat di masa libur Nataru saat masih pandemi ini dibatalkan. Namun Sambodo menyatakan bila kebijakan ganjil genap di jalan tol juga dapat dijalankan oleh Kementerian Perhubungan dan sifatnya bisa juga situasional. Sebelumnya juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati saat menggelar jumpa pers pada 20 Desember lalu juga menyatakan tidak ada penerapan ganjil genap di tol secara khusus dan rencana perluasan kebijakan batasan mobilitas masyarakat di jalan tol sebelumnya memang dikemukakan Menteri Perhubungan saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Demikian seperti dikutip dari juru bicara Kemenhub Adhita Irawati. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap yang berlaku di 13 jalan protokol dan 3 lokasi wisata. Perpanjangan ganjil genap ini yakni di 13 ruas jalan tol hingga 3 Januari 2022. Adapun titik pemberlakuan pembatasan tidak berubah, yakni tetap diberlakukan di sepanjang hari Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 10 WIB pagi hari dan pada sore hari pukul 16 hingga 21 WIB. Sementara pada akhir pekan ganjil genap ada penambahan 3 lokasi ganjil lokasi, yakni di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, kemudian Taman Mini Indonesia Indah, dan juga Kebun Binatang Ragunan. Dan 3 lokasi wisata di DKI Jakarta yang memperlakukan sistem ganjil genap ini akan dimulai maksud kami akan dimulai Jumat pukul 12 WIB sampai hari Minggu pukul 18 WIB. Dan tidak lama lagi kami akan tiba di gerbang tol keluar Bandara Kertajati, masih di tol Cipali dari arah timur, yakni gerbang Palimanan. Dan sampai di sini
perjalanan kami, dan demikian sekilas informasi tentang batalan sistem ganjil genap di ruas tol Cipali dan 3 ruas tol lainnya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa.